Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Indayani dari Tembon, dari SMA Negeri 20 Medan. Di sini saya akan menyampaikan tentang Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2030. Apa saja faktanya? Pertama, tingkat ekonomi Indonesia dinilai paling stabil di dunia. Bahkan, Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia paling stabil dalam 4-5 tahun terakhir. Kedua, sekitar 90% pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari wilayah di luar Jawa. Jadi pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya terjadi di Jawa atau Jakarta. Ketiga, sekitar 11% ekspor komoditas berasal dari sektor non-migas. Ini membantah mitos bahwa modal pertumbuhan dalam negeri didominasi ekspor. Keempat, pemakaian sumber daya sudah berkurang, bahkan berkurang hingga 7%. Ini juga membantah bahwa sumber daya adalah penopang utama perekonomian. Kelima, sekitar 60% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan produktivitas. Ini juga membantah bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dari pertumbuhan angkatan kerja. Ini saatnya Indonesia tidak hanya menjadi jago, tetapi juga harus menjadi juara di dunia. Adapun kata Raul di acara Ken, penyatuan visi bersama menuju Indonesia lebih maju 2030. Menurut Raul, Indonesia memang memiliki waktu yang panjang untuk bisa menjadi negara maju. Jika diproyeksikan menjadi negara maju pada 2030, Indonesia perlu waktu 85 tahun untuk menjadi negara maju. Bayangkan, dengan negara Inggris yang perlu 250 tahun, Indonesia bisa menggandakan produk domestik brutonya. Namun Cina hanya perlu 12 tahun untuk melipat gandakan PDB-nya. Inilah kebangkitan Asia, salah satunya Indonesia. Adapun perbincangan tentang adanya prediksi bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 kian hangat di ranah publik. Atas isu itu, Bank Indonesia angkat bicara. Bersama dengan peluncuran buku laporan perekonomian Indonesia 2017, Bank Sentral memproyeksi Indonesia tidak akan bubar pada tahun 2030, sebaliknya akan menjadi negara maju. Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Mei 2018 itu mengaku optimis pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara maju. Prediksi itu didasari atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat mulai tahun ini. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,8% sampai 6,2%, jelas Agus dalam paparannya di acara peluncuran buku laporan perekonomian Indonesia 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan makin berkembangnya sektor manufaktur. Hal itu didorong oleh investasi swasta yang terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Bahkan hasil survei Boston Consulting Group menyatakan golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2020 akan mencapai 52,7%. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebanyak 29,7%. Agar peningkatan penghasilan masyarakat memacu daya beli, Bank Indonesia berkomitmen menjaga inflasi ke tingkat yang terkendali. Namun hal itu membutuhkan kebijakan yang tepat agar inflasi stabil di kisaran 3,5%. Syarat Indonesia menjadi negara maju adalah kebijakannya harus efektif. Menurut Agus, Bank Indonesia tidak ingin mengulang kondisi tahun 2013. Saat itu ekonomi tumbuh tinggi 5,6%, tapi inflasi melebar ke 6,4%. Dan defisit transaksi berjalan pun membesar hingga 3,2% terhadap produk domestik bruto. Berbeda dengan tahun 2017, di mana ekonomi tumbuh 5,7%, tapi inflasi terkontrol hanya 3,6%. Defisit transaksi berjalan pun kecil, 1,7%. Bank Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan industri perbankan yang optimal. Tahun ini diproyeksi pertumbuhan kredit bisa mencapai 10% hingga 12% year on year. Diproduksi pertumbuhan kredit mencapai 10% hingga 12% year on year dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9% year on year. Resiko utang. Namun peluang Indonesia gagal menjadi negara maju terbuka. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Anwar Nasution menyatakan kesalahan kebijakan pengelolaan negara bisa menghambat perekonomian nasional. Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 1999 hingga 2004 ini mencontohkan kebijakan pengelolaan utang saat ini yang dinilai mengkhawatirkan. Pemerintah tahun gencar menumpuk utang bahkan hingga harus meresdo ke luar negeri. Ibaratkan pemerintah ini suka mengadakan batak lapa ke seluruh dunia untuk meminta utang. Utang Indonesia memang meningkat pesat 3 tahun terakhir. APBN 2018 memperkirakan utang pemerintah tahun ini mencapai 4.772 triliun. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2014 hanya 2.609 triliun. Semakin banyak utang, beban anggaran negara untuk membayar bunga dan pokok pun membesar. Tahun 2017, anggaran bunga utang menjadi 216,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2014 hanya 133,4 triliun. Di sisi lain, kemampuan pemerintah menggali penerimaan pajak juga lemah. Ini terindikasi dari rasio pajak terhadap PDB hanya 11% tahun ini. 73 tahun Indonesia merdeka, seharusnya rasio pajak bisa lebih besar lagi. Jika pemerintah lebih optimal mendapatkan pajak, akan semakin membantu perekonomian nasional, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jelas Anwar juga pernah menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kamku Suhasil Nazara mengaku, pemerintah mengelola utang dengan memperhatikan risiko mendatang. Jatuh tempo utang dikelola agar tidak membebani anggaran, katanya. Karena itu, Suhasil optimis potensi Indonesia sebagai negara maju semakin besar. Rasio pajak dalam 5 tahun ke depan juga bisa mencapai 13% hingga 14%